Hai, hari ini kalian akan belajar IPS bersama Pak Oki. Pada pertemuan subterm kedua dalam term kedua ini, kalian akan mempelajari mengenai biaya peluang. Fokus dari pertemuan kali ini akan berkaitan dengan kelangkaan yang kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya. Maka setelah memahami bahwa setiap individu di muka bumi, mereka hanya memiliki sumber daya atau persediaan untuk apapun yang mereka inginkan, itu jumlahnya terbatas. Atas kondisi ini, maka fokus dari biaya peluang atau biaya kesempatan akan kita pelajari. Apa itu biaya peluang? Biaya peluang atau juga yang disebut sebagai opportunity cost adalah biaya yang dikeluarkan atas hilangnya kesempatan akibat pemenuhan suatu kebutuhan lainnya. Maka fokus dari biaya kesempatan adalah ketika kita sudah memilih di antara banyak pilihan, kita sederhanakan dalam pertemuan kali ini adalah dua pilihan. Contohnya ya, saya akan memilih controller pertama yaitu keyboard ya sebagai controller untuk game yang saya sukai, atau saya akan mempertimbangkan controller kedua yaitu adalah menggunakan joystick ya, Xbox controller. Sebagai ilustrasi, maka mungkin kalian boleh juga bandingkan harga dari keyboard ini adalah sekitar 175 sampai 225 ribu, termasuk juga dengan keyboardnya. Lalu untuk controller berupa joystick ini harganya di pasar ya kurang lebih sekitar 125.000 sampai 140.000. Nah, setelah saya pertimbangkan, maka saya memilih joystick ya, karena saya tidak familiar dan agak sulit untuk saya menggunakan salah satu tombol yaitu tombol W, S ya dan lain sebagainya atau A dan D untuk saya melakukan maju mundur, belok kanan dan kiri. Maka ini saya tinggalkan. Pertanyaannya, apakah biaya peluang itu mengacu kepada joystick yang saya pilih? Bukan, ya. Saya menggunakan joystick karena saya nyaman, karena saya suka, dan saya menggunakan joystick ini untuk berbagai permainan, salah satunya permainan yang mengacu kepada balapan ya atau petualangan-petualangan. Biaya peluang muncul karena sumber-sumber daya ekonomi bersifat terbatas, sehingga memaksa manusia untuk melakukan pilihan dalam memenuhi kebutuhannya yang tentunya didasarkan pada skala prioritas. Ya, jadi kira-kira apakah kali ini aku butuh ini atau butuh ini, ya. Pilihan yang dibuat akan mengakibatkan pengorbanan pada pilihan yang lain dan timbulnya biaya peluang. Lalu, kelangkaan ekonomi juga menciptakan situasi kompleks yang memaksa orang atau individu untuk melakukan pertukaran guna mendapatkan barang yang dibutuhkan. Tak hanya itu, dalam lingkup produsen, kelangkaan ekonomi memaksa mereka untuk lebih efisien dalam mengalokasikan sumber daya. Mengutip salah satu ekonom, ya ada Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, biaya peluang diartikan sebagai nilai biaya suatu produk baik berupa barang atau jasa yang hilang dan yang paling memiliki nilai. Sekali lagi, jadi kalau saya misalnya memilih untuk meninggalkan keyboard atau tidak memilih keyboard, bukan berarti saya tidak suka, ya, bukan berarti saya tidak punya uang waktu itu, namun saya hanya memiliki uang yang terbatas pertama, ya, dan kedua adalah mana di antara kedua barang itu, karena saya tidak perlu memilih dua barang itu, ya, maka saya memilih di antara dua barang itu mana yang saya pilih, saya akan memilih joystick, ya. Nah, sekali lagi menurut Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, biaya peluang diartikan sebagai nilai biaya ya suatu produk baik berupa barang atau jasa yang hilang dan paling memiliki nilai. Kondisi tersebut timbul karena keputusan dalam memilih biaya ini dengan menetapkan satu hal dan menghilangkan sesuatu yang lain. Mau pilih ini, ya maka saya akan hilangkan dan pilih yang ini. Maka fokus biaya peluang adalah fokus pada biaya yang tidak timbul. Pada video berikutnya atau pada tampilan ilustrasi berikutnya, kalian akan menyaksikan bagaimana seseorang yang sangat suka bermain ski ya
dia juga diminta memilih, kira-kira dia akan memilih untuk aktif melakukan yang mana, melakukan sesuatu yang dia sukai, atau dia akan mempertimbangkan sesuatu yang lain. Ya, kita akan lihat dan simak dalam video berikutnya. Dip telah menjual jaket pertamanya dan baginya itu adalah peristiwa gila dan langka. Yang lebih gila lagi adalah wanita itu membagikan berita di sosmed, berita itu menyebar, dan segera Dip menerima panggilan telepon yang luar biasa. Manajer hotel tempat wanita Amerika itu menginap menelpon. Dia ingin membeli 50 jaket seharga masing-masing 100 euro. Wow. Pelanggan mendekatinya bahkan sebelum Dip mempertimbangkan untuk membuat bisnis. Nah, maka informasi untuk kalian ketahui, hal ini tidak sering terjadi, seperti yang kalian lihat di banyak berita. Dip punya masalah. Membuat jaket untuk wanita Amerika itu mudah. Dia bisa melakukannya di waktu luangnya. Namun produksi 100 jaket adalah kesepakatan yang lain. Dia tidak bisa melakukannya tanpa berhenti dari pekerjaannya sebagai instruktur ski. Saat itulah dia datang ke seorang konsultan. Dia bertanya, bagaimana ia harus menanggapi hal ini? Menurutnya, semua tergantung pada alternatif yang dia harus putuskan dan biaya peluang yang terkait dengannya. Di satu sisi, dia memperkirakan bahwa dengan produksi 100 jaket akan menghasilkan keuntungan sebesar 4.000 euro. Pendapatan 5.000 euro dikurangi biaya 1.000 euro. Sebagai instruktur ski, dia dibayar 1.200 euro. Secara finansial, lebih baik berhenti bekerja sebagai instruktur ski dan membuat jaket. Biaya peluang adalah nilai alternatif yang tidak Anda kejar untuk mengejar yang Anda pilih. Dalam hal ini, ia dapatkan untung 4.000 euro dengan membuat jaket. Dia harus berhenti menjadi instruktur ski dan menghasilkan 1.200 euro. Karena biaya peluangnya 1.200 euro jauh lebih kecil daripada keuntungan membuat jaket, keputusan itu mudah diambil dari perspektif ekonomi kan? Sepertinya. Namun sulit untuk mengatakan tidak pada hal-hal yang kalian sukai. Dan Dip suka sekali bermain ski. Setelah kalian sudah mengamati mengenai perbandingan di antara dua kontrol tadi, apakah saya memilih antara keyboard atau saya akan menggunakan joystick? Maka biaya peluang di sini dalam perhitungannya tidak selalu berhubungan dengan uang. Maka kalau harga joystick ya itu 125 atau 140 lebih murah dibandingkan keyboard yang harganya lebih mahal dari itu, maka bisa juga yang saya pertimbangkan bukan uang namun adalah waktu, kesenangan, keuntungan di masa depan dan faktor-faktor lainnya. Nah, dalam pengambilan keputusannya, biaya peluang ini tergantung pada tujuan dan situasi yang dialami oleh setiap individu. Contohnya, dalam konteks saya tadi ya, saya lebih nyaman, bukan melulu karena harganya lebih murah. Terima kasih kalian sudah mengikuti dan menyimak setiap penjelasan dalam video ini dengan baik. Maka saya sangat memerlukan dukungan kalian. Kalian boleh subscribe akun atau channel Pak Oki. Ini akan sangat membantu saya untuk melihat feedback dan apapun yang akan berkaitan dengan materi. Kita akan bertemu dalam penjelasan setelahnya, yaitu mengenai materi selanjutnya terkait dengan ekonomi. Tunggu info selanjutnya. Bye-bye.